Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk perintah DQL ya, yang mana tadi Bapak sudah membuat juga pembahasan mengenai DML atau kepanjangan dari Data Manipulation Language ya, yang mana itu adalah perintah SQL yang difungsikan untuk memanipulasi data ya, seperti insert, update ya. Apa satunya? Ada yang tahu? Kita ulang. Untuk perintah DML, Data Manipulation Language, itu adalah perintah untuk insert, update, dan delete ya. Namun delete di sini adalah untuk perintah DML ini difungsikan untuk menambah, mengupdate, dan mendelete recordnya ya, bukan struktur database-nya. Kalau kita belajar mengenai struktur database itu dan tabel, itu terletak pada bagian DDL ya, Data Definition Language ya. Kalau sekarang kita masuk pada DQL ya. DQL ini Data Query Language ya, atau perintah SQL untuk query data ya, atau diantaranya kita bisa menampilkan query kita, menampilkan hasil inputan kita di dalam database, di dalam tabel ya, dengan perintah-perintah yang telah disediakan. Misalkan untuk perintah yang pertama dari perintah DQL yaitu select ya, perintah select, yang mana di DML juga sudah saya praktikkan langsung mengenai perintah select ini adalah digunakan untuk melakukan query data dari database ya, atau menampilkan hasil record kita, hasil inputan kita di dalam database, tentunya di dalam tabel, atau menampilkan tabel sendiri. Bisa juga menampilkan satu kolom ya, satu baris kolom ya. Itu bisa juga. Kemudian bisa juga semua misalkan menampilkan semua record yang berawalan huruf A misalkan. Kalau kita mencari nama ya, nanti juga itu bisa ya. Oke, baik, langsung saja sebelum kita masuk kepada praktik DQL. Biasa saya di sini masuk dulu ke MySQL ya. Kita panggil dulu control exam ya, exam control panel. Nah, kita jalanin dulu servernya ya. Jadi kalau kalian sewa hosting di website, itu biasanya diberikan kontrol cPanel ya. Nah, cPanel. Kalau di sini sama saja untuk yang belajar offline-nya, kalian sebelum memulai pengkodingan SQL, maka kalian juga harus menghidupkan dulu exam control panelnya ya. Namun di sini saya sebelum men-start ada sebagian aplikasi yang harus saya stop ya, karena dia aplikasi tersebut itu sudah menggunakan MySQL sehingga bertabrakan. Saya akan men-stopkan dulu aplikasi Dapodik Dasmen ya, karena itu juga Dapodik juga menggunakan MySQL untuk database-nya. Nah, ini kita stopkan dulu. Kemudian satunya kita stopkan dulu. Jadi biar tidak bertabrakan, oke, kita sudah menstopkan Dapodik. Sekarang kita start, mulai ya, jalankan database-nya atau jalankan servernya, server offline-nya. Oke, kalau hijau tandanya nanti dia sudah running ya. Kalau hijau, kita tunggu sampai dia hijau. Nah, apac udah hijau, satu lagi MySQL sudah juga. Oke, ini tandanya kita sudah bisa menjalankan atau mengontrol MySQL kita ya. Baik,
buka command from atau cmd, kemudian langsung kita keluar dari C foldernya ke C root ya. Kemudian kita ketikkan cd exam / mysql biasa ya, bin, kemudian enter. Nah, di sini adalah kata kunci perintah untuk memanggil MySQL ya, atau memanggil MariaDB. MySQL spasi min u, kemudian root spasi min p ya, atau password. Enter. Kemudian enter lagi karena kita tidak men-settingkan password. Oke. Di sini MariaDB sudah aktif ya. Kita langsung saja mencoba untuk memulai bahasa DKL-nya. Kita ikuti masih dalam website ngoding data ya. Saya menggunakan website ngoding data karena ini websitenya untuk pemula sangat bagus ya, untuk pembelajaran yang otodidak. Kemudian setelah MariaDB, pertama kita pilih dulu biasa database-nya. Show database, kita lihat apakah database kita yang tadi masih ada. Oke, database universitas masih ada, kita pilih ya. Use universitas titik koma. Oke, database change, kemudian langsung saja kita munculkan juga show table ya. Ada beberapa, kita pengen tahu di dalam database kita, di dalam database universitas ada berapa tabel yang telah kita buat. Kita perintahkan show tables titik koma. Nah, kita sudah membuat 2 tabel ya, yang mana yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua adalah tabel siswa ya. Kita akan mencoba mengquery ya, atau apa istilahnya itu, memunculkan record yang ada dalam tabel mahasiswa ya. Kita akan mencoba memunculkan record yang ada dalam tabel mahasiswa atau isinya ya, atau menampilkan dengan perintah yang ini ya. Ini perintahnya select spasi bintang spasi from spasi nama tabel. Kita coba select spasi bintang spasi from, kemudian nama tabel. Kita sebut saja ya tabelnya mahasiswa, kemudian titik koma jangan lupa, tekan enter. Oke. Di sini sudah nampil ya di depan layar kita. Mahasiswa itu, di dalam tabel mahasiswa terdapat 2 query ya, terdapat 2 nama, yaitu nama Fakih ya dan nama Fikri ya, dari kolom nama. Jadi terdapat 3 kolom. Yang pertama kolom NIM, kolom nama, dan kolom alamat, dan masing-masing NIM ini berbeda tipe datanya ya. Ada yang menggunakan string, kemudian varchar ya, dan satunya juga varsar ya. Kita lanjut kepada website. Misal kita telah membuat database universitas dengan tabel mahasiswa seperti materi DDL dan DML ya. Sekarang kita coba ya menambahkan lagi ya, menambahkan kembali nama-nama siswa yang ini yang telah kita hapus dalam praktik DML. Kita coba insert lagi, insert table, insert, perintahnya adalah insert into, kemudian mahasiswa, enter, value ya, values, dalam kurung. Nah, seperti ini juga bisa langsung ya. Nah, Fakih sudah ada, kemudian yang belum ada Ina ya, kita munculkan lagi nama Ina 214, kemudian 00,
201 ya, koma. Kemudian kalau Farsar menggunakan tanda petik jangan lupa ya, Ina, koma Bandung ya, langsung Bandung, koma lagi, kemudian enter, dalam kurung 21400 213 ya, Dani ya, 213 koma namanya Dani, koma asal Padang. Kemudian tutup ya, karena di atas sudah ada 2, maka kita akan masukkan 2 query lagi ya, 2 nama lagi, 2 record lagi. Nah, query oke. Kita tampilkan. Untuk menampilkannya, setelah kita masukkan 2 mahasiswa lagi, maaf, kita gunakan perintah select ya, langsung misalkan perintah select ini, select bintang from mahasiswa. Ini perintahnya jangan sampai lupa sama kalian, catat ya. Nah, sekarang database tabel mahasiswa sudah terisi lagi 4 mahasiswa ya, 4 mahasiswa dengan urutan yang tidak sesuai ya, urutan 0, 2, 1, 3 ya. Nah, seperti itu. Nanti di DKL ini ada perintah untuk mengurutkan juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika hanya ingin menampilkan beberapa atribut dari mahasiswa, maka harus ditentukan field yang ingin di-select ya. Contohnya kita akan menampilkan di sini, menampilkan nama dan alamat saja. Maka perintahnya adalah, contoh kita akan menampilkan kolom nama ya. Kolom nama dan kolom alamat saja, select, kemudian langsung ya, nama fieldnya, nama field, nama, alamat, from mahasiswa, titik koma. Nah, maka yang ditampilkan adalah 2 kolom ya, kolom nama dan alamat. Atau ingin kita 1 kolom misalkan ya, kita coba namanya saja. Select nama from mahasiswa, oke, hanya 1 kolom yang ditampilkan. Kemudian kita lanjut. Di sini ada penjabaran mengenai klausa. Ada beberapa klausa dan operator penting untuk melakukan filter atau agregasi dari perintah select, antara lain klausa atau operator yang pertama itu where ya, maknanya atau artinya filter pencarian data where. Kemudian and or not, like, order by, limit, aggregation, dan group by ya. Di antaranya ini tinggal kalian baca, and or not itu diperuntukkan agar operator pelengkap where. Kemudian like juga sama, operator pelengkap where, order by, mengurutkan data secara A sampai Z ya, ascending dan descending ya. Kemudian klausa limit itu membatasi hasil pencarian. Kemudian aggregation ini fungsi agregasi, dan satu lagi adalah group by, ini mengelompokkan nilai berdasarkan field ya, mengelompokkan nilai berdasarkan field. Oke, kita lanjut praktikum yang sesuai di website. Kita masuk klausa where ya, perhatikan, masuk klausa where. Where digunakan sebagai pelengkap select untuk filter pencarian data. Misal ya, nah ini adalah perintahnya select field, koma, kemudian from, kondisi ya, where kondisinya. Misal mencari data mahasiswa yang bernama Anto ya. Oke, di sini Anto udah ada belum? Oh iya, Anto Semarang ya. Fakih Ina Anto Dani. Oke. Di sini Ina ya, Fakih Fikri ya, Fikri, oke, gak apa-apa. Berbeda ya, kita coba praktekkan. Nah, misalkan kita ingin mencari data mahasiswa yang bernama Fikri ya, atau di sini Anto ya. Coba perintahnya adalah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, where, kemudian nama Anto ya. Jadi kita menampilkan satu record bernama Anto ya. Misalkan
atau nama Fikri. Kita coba select spasi bintang from mahasiswa where kondisi ya, pengkondisian, kemudian namanya sama dengan nama Fikri ya, Fikri titik koma. Oke ya, muncul juga ya. Jadi kita menampilkan satu record yang bernama Fikri dengan dengan kata kunci ya, atau kondisi ya, nama Fikri. Kemudian selanjutnya adalah klausa and or not. Klausa where dapat dikombinasikan dengan operator and or not ya. Kemudian operator and akan menghasilkan nilai true jika kedua pernyataan bernilai benar ya. Nah, di sini kita coba lagi misalkan contoh mencari data mahasiswa yang bernama Anto dan beralamat Semarang. Oke. Wah. Jadi di sini katanya ya, and or not atau klausa where dapat dikombinasikan dengan operator and or not ya. Operator and akan menghasilkan nilai benar ya, atau true jika kedua pernyataan bernilai benar ya. Jadi jika misalkan dengan cara satu pencarian tidak nampak, maka kita juga bisa menggunakan pengkondisian dua kondisi ya. Pertama, misalkan perintahnya adalah select, kemudian bintang from mahasiswa, kemudian where nama, kemudian Fikri. Salah ya, bukan bintang tapi tanda petik Fikri. Kemudian di sini kondisi yang kedua ya, and ya, and alamat sama dengan Semarang ya, Semarang. Kemudian titik koma, jangan lupa. Oke ya, muncul lagi namanya seperti yang tadi ya. Kemudian sekarang kita coba di sini mencari data mahasiswa yang bernama Anto dan beralamat Jakarta. Oke, kita tahu yang beralamat Jakarta itu tidak ada ya. Kita sudah rubah semuanya. Kalau di sini di website yang alamat Jakarta itu yang si Ina ya. Kita coba maksud dari website di sini. Hasilnya seperti apa? Select, kemudian from mahasiswa where nama, tanda petik misalkan Ina ya. Di sini kita Dani ya, Dani. Kita coba nama Dani, kemudian dengan kondisi yang keduanya salah ya. N alamat sama dengan alamatnya Jakarta. Kemudian titik koma ya, sudah. Oke, katanya empty ya, tidak ada ya, tidak ditemukan ya, tidak ditemukan nama Dani dari tabel tersebut kemudian beralamat di Jakarta ya, karena di sini tidak ada ya, di database tidak ada ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi seperti ini bisa kita perlukan ketika dalam tabel tersebut banyak kolomnya ya, banyak fieldnya.
Jadi kita bisa menentukan dua kondisi, misalkan kemudian bermisalkan juga kalau nama Anto ada dua ya, Anto Sudrajat, kemudian alamat yang berbeda, ya pasti itu ditemukan seperti itu. Nah, di sini keterangannya tidak mendapatkan nilai apapun karena saat pencarian terdapat dua pertanyaan yang bernilai true dan false ya, atau mahasiswa Anto di database hanya berasal dari Semarang, atau di sini di saya mahasiswa yang dicari itu adalah mahasiswa Dani di database hanya berasal dari mana? Semarang. Cuman saya di sini dibalik-balikin ya. Dani itu dari mana? Dari Padang ya, maaf ya. Kemudian selanjutnya kita praktikan lagi. Operator OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataan bernilai benar ya. Dengan perintah seperti di sini ya, seperti di gambar. Select field 1, 2, 3 from nama tabel where kondisi OR ya, kondisi 2 ya. Kemudian kita coba jika kita mencari data mahasiswa yang bernama Anto atau mahasiswa yang beralamat Jakarta ya. Oke. Jadi OR ini klausa OR ini diperuntukkan bukan hanya dengan kata kunci nama Anto saja ya, namun misalkan di dalam database tersebut, di dalam tabel tersebut terdapat nama Anto lebih dari 5, maka akan ditampilkan ya. Begitupun alamat. Kalau alamatnya misalkan ditampilkan Jakarta, sebanyak yang Jakarta juga yang ditampilkan ya. Seperti yang dicontoh di sini. Jika kita mencari data mahasiswa yang bernama Anto atau mahasiswa yang beralamat di Jakarta. Jadi ini dua kondisi dengan pengkondisian yang berbeda ya. Perhatikan lagi, operator OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu pernyataan bernilai benar ya. Kita coba kita munculkan dulu punya kita, select semua bintang from mahasiswa. Ini ada 4 ya. Kita coba sekarang select from mahasiswa, where pengkondisian nama. Kita cari ya yang bernama misalkan Fakih ya, Fakih. Kemudian OR ya. OR ini bukan atau ya. Jadi ini kita akan memunculkan dua record ya, atau dua kata kunci yang nanti akan dimunculkan dalam tabel tersebut ya. Atas nama Fakih, kemudian yang beralamat dengan kata kunci satunya yang beralamat di Bandung ya, misalkan ya. Kita bedakan saja sesuai dengan tabel kita masing-masing. Bandung. Nah ya, jadi kita sudah menampilkan pengkondisian pertama itu dengan nama Fakih dari Surabaya, dan atau kita munculkan record yang beralamat dari Bandung. Jika misalkan yang dari Bandung yang ada 2, maka di sini munculnya 2 ya. Kita coba insert dulu ya, tambahan dari saya. Insert into mahasiswa. Kemudian 214 kita tambah ya, tambah record 214.002.04. Di sini namanya adalah misalkan Gani ya, Galih. Kemudian beralamat dari 2 alamat contoh ya, kita akan menentukan 2 alamat Bandung ya. Kemudian kita tutup. Salah ya. 214. Oke, kita ulangi. Insert into mahasiswa.
Oh, value. Ya, maaf, value ketinggalan. Value. Values langsung saja. Misalkan 214.002.04, koma. Namanya adalah kita coba ganti ya, Budi. Kemudian alamatnya Bandung. Oke ya, query berhasil. Kita coba select dulu ya. Kita munculkan dulu semua. Nah, ini sudah bertambah ya. Sekarang sudah bertambah, ada 5 record ya. Kemudian kita sekarang mulai pengkondisian dari alamat yang di Bandung saja ya. Misalkan select dengan perintah yang ada di website ya. Select from mahasiswa where nama sama dengan misalkan sama dengan Fikri dan or ya. Or ini adalah bisa kita ganti dengan dan ya, karena fungsi di sini adalah untuk menampilkan atas nama kunci field tersebut ya. Kemudian alamat sama dengan tanda petik Bandung ya, Bandung. Oke, kita coba ya. Nah, jadi or ini pengkondisian yang ini yang where sama or, klausa where dengan or ini sangat ini juga ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa nama yang sama atau beberapa alamat yang sama, kita juga bisa menampilkan nanti menggunakan perintah ini ya. Sehingga nanti yang kata kunci yang atas nama Fikri akan muncul semua. Kata kunci yang atas nama Bandung atau alamat dari Bandung maka muncul semua ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, jadi kesimpulannya untuk penggunaan klausa where dari or dan nama ya, maka dengan operator or akan dicari data mahasiswa yang bernama Anto dan mahasiswa yang berasal dari Jakarta ya, yang tadi barusan saya praktikan. Kemudian operator not akan menghasilkan nilai true ya jika pernyataan bernilai salah ya. Ini kebalikannya ya. Kita coba dengan perintahnya where not ya, sama saja, tapi teman tadi yang or, yang sekarang yang not ya. Contoh mencari data mahasiswa yang tidak bernama Anto. Contoh, kita ingin mencari data mahasiswa yang tidak bernama Anto. Jadi kita akan mencari data, tapi bukan, kita akan menampilkan data ya yang kecuali nama Anto, seperti itu ya. Kecuali atau di sini istilahnya tidak bernama Anto ya, tapi semuanya akan ditampilkan kecuali nama Anto seperti pada tampilan di sini. Kalau di sini coba saya akan tampilkan kecuali nama Fikri ya. Coba select. Maaf, sebentar ada select, lanjut bintang from mahasiswa, kemudian where not ya, ini baru not, yang tadi or, yang sekarang not ya. Ini langsung saja ya, where not, kenapa? Karena kita akan mencari siswa akan tapi yang bukan nama dari Fikri ya, selain nama Fikri. Nama, kemudian
Fikri. Nah, di sini kalian bisa merubah ya, bukan dari nama, field nama, tapi dari field alamat misalkan ya. Tinggal kalian coba nanti. Oke, di sini selain nama Fikri sudah ditampilkan ya. Jadi klausa where dengan operator not itu akan menghasilkan nilai true ya jika yang dicari adalah yang salah seperti itu. Kemudian lanjut like ya. Klausa where dapat dikombinasikan dengan operator like untuk mencari data yang lebih spesifik berdasarkan pola ya. Dengan perintah select seperti ini polanya. Kemudian kita coba ya. Misal mencari data mahasiswa yang mempunyai nama dengan pola an. Oke ya. Jadi kita ingin menampilkan nama ya dengan misalkan polanya an. Misalkan di sini kan ada an ya. Contoh di sini ada an, anto, jadi an. Kemudian Dani juga tengah-tengahnya ada an seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan pola like ini adalah pola. Di sini saya akan menampilkan ya apa namanya dengan klausa where like dengan pola saya akan menampilkan dengan pola alamat ya dari field alamat dengan polanya adalah apa namanya an ya. Coba select. Kita coba select bintang from mahasiswa, kemudian langsung where. Setelah itu not like where like where, kemudian alamat like. Di sini polanya kita munculkan ya. Di sini polanya menggunakan perintah tanda petik 1. Coba kalau kita tidak menggunakan tanda petiknya, langsung saja persen misalkan an ya dari alamat ya, an pola an dari alamat di koma, dan ternyata error. Kita harus menggunakan salah sintaks ya, menggunakan coba tanda petik. Nah ya, jadi harus menggunakan tanda petik. Kita lihat sekarang polanya pola an dari alamat ya, dari field alamat. Semarang masuk ya an, ya ini an ya. Kemudian Bandung juga ada an. Kemudian Padang juga ada an. Ya, dan terakhir ada Bandung ya, an juga ya. Mudah ya. Kita lanjut saja langsung. Data yang dihasilkan adalah nama antara yang kondisi huruf an, oke. Jadi kondisi yang memiliki sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin mencari data yang ditampilkannya dari field nama. Oke, dari field alamat tinggal rubah saja ya. Where alamat like, kemudian polanya adalah titik koma, kemudian persen, baru polanya ya. Boleh 3 misalkan ya. Coba kita polanya 3 ya, 3 kata ya. Atau misalkan 4 kata, dung misalkan ya. Kita coba langsung dung, enter ya. Bisa juga ya, polanya adalah 4 karakter, DUNG, dung ya, Bandung. Nah, sekarang kita masuk pada operator order by. Operator order by digunakan sebagai pelengkap select untuk mengurutkan data secara ascending ya, atau descending ya. Dengan perintah select field, kemudian from, tabel order by, field 1, field 2, field 3, ASC atau descending. Misal, contoh ya langsung ya, misal kita ingin menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama terurut dari A sampai Z. Oke. Coba kita tampilkan select from mahasiswa order by
nama ya, dari nama ya, atau dari NIM ya. Kita NIM saja kita urutkan ya, berdasarkan NIM. Coba bisa enggak ya? Berdasarkan NIM atau nomor induk mahasiswa, kita urutkan ASC ya, ASC. Titik, koma. Nah, ini udah diurutkan ya, yang tadi yang mana kalau aslinya seperti ini ya. Kita coba tampilkan secara aslinya. Select bintang from mahasiswa langsung titik koma. Nah, ya aslinya ngacak seperti ini ya, karena tadi saya buatnya belakangan yang 134-nya. Sekarang kita ingin mengurutkan atas nama atas field NIM. Coba sekarang kita menggunakan order by nama ya, order by nama ASC, oke. Sini udah mengurut ya. Budi B D F F I ya, Budi Dani Fakih Fikri Ina. Coba sekarang balikin ya. Kita coba yang di scanning-nya, DSC ya. Salah. Des ya, afwan, des ya, perintahnya adalah des. Nah, ini sudah urutan kebalikan ya di scanning. Nah, ini ada dua pengkondisian ya, perhatikan. Misal ingin menampilkan data mahasiswa yang mempunyai nama dengan pola AN dan terurut dari huruf Z sampai A. Z sampai A kita tahu adalah menggunakan menggunakan urutan scanning ya, kebalikannya dengan kolom nama dan alamat saja. Nah, jadi ini menggunakan beberapa kondisi ya. Kita coba ikuti. Kita akan menampilkan mahasiswa dengan kolom nama dan alamat. Polanya adalah misalkan ya, atau polanya adalah kalau sini sedikit ya. Oke, dari alamat saja polanya adalah dung ya. Select spasi bintang from mahasiswa, kemudian where nama oke, bukan nama ya, kita kebalik ya, alamat from mahasiswa, where alamat like kemudian dung ya, atau dun ya, du ya, kemudian persen lagi tutup, order by. Order kita di sini langsung saja ya, order by des ya, des. Jadi kita menampilkan satu kolom ya. Oke, nggak bisa ya, des order by. Kita ulangi, order by alamat. Oke ya, jadi kita menampilkan data yang sama ya, dengan kondisi alamat, where alamatnya juga pola dari alamat, kemudian yang dipanggilnya adalah kolom alamatnya lagi ya. Nah, tinggal kalian coba saja di rumah. Ini adalah yang tadi menggabungkan klausa where dan operator like dengan order by ya. Contoh lainnya juga masih banyak ya, limit, aggregation juga sama. Kemudian ada alter table ya. Oke, mungkin saya kira cukup. Yang lainnya mungkin nanti akan saya susul atau saya ketik saja di website, sehingga kalian bisa baca sendiri ya pada artikel.
Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.